Sekali lagi dan bersyukur kepada Dia Tuhan. Kita katakan menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari bersama-sama kita katakan, angkat tangan kita, rindu menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Satu kali lagi bersyukur, kita katakan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduanku. Jesus, Tuhan, inilah persembahan hidup kami kembali pagi hari ini. Kehidupan yang Tuhan terus dibangun untuk menyenangkan Engkau, Tuhan. Kami tahu ini cara hidup yang paling baik yang dapat kami jalani. Bahwa dalam kehidupan, dalam journey yang Tuhan masih izinkan untuk kami jalani, Tuhan, adalah keputusan untuk menyenangkan Tuhan dan menyenangkan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Karena itu pagi ini Tuhan, Kau akan mengajar kami, Tuhan. Isi hatimu, pikiranmu seperti yang telah Kau tanamkan dalam hidup hamba-Mu ini. Biar semua boleh dibagikan dengan pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ini gereja boleh menerima kebaikan dan anugerah-Mu. Kami pagi ini yang hari ini hadir juga pasti mengalami kebaikan-Mu. Engkau kembali menghiburkan kami, menguatkan kami, memeluk kami, mempersiapkan kami, melakukan perjalanan yang lebih diberkati oleh Tuhan pada hari-hari ke depan ini bersama dengan Engkau, Tuhan Roh Kudus dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami ini siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus kita. Haleluya, bersyukur katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Saya percaya Anda terus diberkati oleh Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Selamat pagi semua, selamat berjumpa di dalam kebaikan Tuhan. Nah, kita akan belajar saudara sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Masih di bawah tema besar The Journey, saudara sekalian. Dan saya mau langsung sharing hal ini ya, bahwa dalam waktu doa saya kepada Tuhan untuk
sharing minggu keempat ini yang Tuhan taruh di hati saya, saudara sekalian. Bahwa saudara sekali lagi, hidup kita itu adalah sebuah perjalanan. Anda dan saya tahu ini, sepanjang tahun ini bahkan kita belajar tentang spiritual journey, sepanjang bulan ini secara khusus kita belajar tentang perjalanan, saudara sekalian ya. Perjalanan dalam kehidupan kita. Nah, hidup kita itu adalah sebuah journey, saudara sekalian. Nah, apa yang ingin saya beritahu lebih jauh tentang perkara ini adalah bahwa ternyata terhadap journey kita atau perjalanan kita, Tuhan itu punya perhatian terhadap journey kita, terhadap perjalanan Anda dan saya dalam hidup kita, itu Tuhan punya perhatian. Tuhan punya concern, saudara sekalian. Satu ayat dalam Bilangan pasal 33, saudara sekalian, di dalam ayat yang kedua, saya membacakan buat Anda, dikatakan demikian. Bilangan 33 ayat yang kedua dikatakan, Musa menuliskan perjalanan mereka, orang-orang Israel, dari tempat persinggahan satu ke tempat persinggahan yang lain, sesuai dengan titah Tuhan, saudara sekalian. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Jadi saudara, saya menemukan di Alkitab, Bilangan 33, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang memerintahkan Musa menuliskan sejarah, histori, perjalanan, journey yang dilakukan oleh orang Israel atas perintah Tuhan. Tuhan kasih perintah sama Musa, kamu bikin catatan khusus. Nanti kalau Anda baca di Bilangan 33, maka Anda akan lihat bahwa ya dikatakan dalam ayat 3 mulai contohnya, mereka berangkat dari Rameses, kota Rameses, pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15, bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir dan selanjutnya. Anda bisa baca di dalam Alkitab, saudara, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang concern, ya, Tuhan yang perhatian kepada journey dalam hidup orang-orang Israel, dan saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang concern kepada journey atau perjalanan dalam hidup Anda dan hidup saya, saudara sekalian. Ini sesuatu yang perlu kita catat baik-baik, yang kita perlu pegang baik-baik. Kita perlu tahu bahwa Tuhan itu concern dengan journey kita. Yang nangkep katakan amin, saudara. Mungkin beberapa waktu lalu sempat ada orang tanya. Contohnya begini, kenapa saya cerita ini? Karena seringkali orang ngomong gini. Waktu Pak Ahok masuk penjara, Pak Gideon, Tuhan itu concern enggak? Tuhan itu perhatian apa enggak? Waktu Pak Ahok difitnah kayak gitu lupa lalu masuk penjara, Tuhan itu ada enggak di perjalanan itu? Saudara, saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu ada bahkan ketika orang ini diizinkan masuk penjara. Bahkan Pak Ahok sendiri menulis kata, Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Ya, digubah lagunya oleh siapa itu, Pak Jonathan Prawira. Dan imanku berkata, Tuhan tidak tidur. Itu lagu bagus banget itu di refrennya. Dan imanku berkata, Tuhan tidak tidur. Ya, lalu ada kalimat selanjutnya. Saudara, Ahok sendiri percaya bahwa Tuhan tidak tidur dan di tengah-tengah situasi sulit kita, dan saya percaya, saya hari ini mau beritahu dengan jelas bahwa di tengah-tengah situasi sulit apapun yang sedang Anda alami, Tuhan itu ada di sana bersama dengan Anda. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jadi journey hidup kita itu sangat diperhatikan sama Tuhan. Tuhan itu nggak lepas tangan, Tuhan itu ada di sana. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya adalah demikian. Seringkali dari pihak kita itu adalah begini, ini yang saya renungkan bahwa seringkali dalam journey yang kita lakukan, kita itu kadang telah melakukan perjalanan dalam hidup kita secara kurang baik. Maksudnya apa, saudara? Saya kasih contoh aja ya, mungkin lebih gampang. Kalau mungkin Anda satu kali pergi ke luar kota, ya, saudara, ini contoh satu kali saya dipanggil sebuah gereja di Pedan, Klaten. Saya belum tahu daerah itu. Saya pikir Klaten, berarti kalau dari Salatiga, hitungan saya sebagai sopir biasa 1,5 jam. Tapi saya nggak tahu itu namanya daerah Pedan, Klaten. Jadi saudara sekalian, ini yang saya lakukan. Saya perjalanan ke Pedan, Klaten, journey ke Pedan, Klaten, ini yang saya lakukan. Saya nyetir, saya lewat Boyolali, kemudian pergi ke kota Klaten, saudara sekalian. Lalu baru di sana saya nanya-nanya, Pedan, Klaten itu mana? Ternyata saudara sekalian, orang-orang ngarahkan sama saya, dari Klaten kembali ke arah Solo, saudara sekalian, untuk kemudian masuk ke sisi kanan, sampai ketemu satu tempat desa namanya Pedan, Klaten.
Nah, itu perjalanan yang saya lakukan. Maksud saya begini, sejak hari itu saya tahu, oh perjalanan yang telah saya lakukan adalah perjalanan yang salah. Perjalanan yang tidak efektif. Mestinya kalau saya pergi ke Medan Klaten, lebih baik saja dari Salatiga saya ke Solo, dari Solo saya kemudian ambil sisi menuju ke Klaten, untuk bisa sampai ke desa Medan Klaten. Semoga Anda bisa paham dengan yang saya sampaikan, bahwa kadang-kadang kita melakukan satu perjalanan, ternyata perjalanan itu bisa dilakukan lebih baik. Ya, kadang-kadang kita melakukan satu perjalanan dengan rute-rute tertentu, ternyata setelah kita selidiki, ternyata perjalanan itu atau rute itu bisa kita tempuh dengan lebih cepat mungkin, kita tempuh dengan lebih nyaman mungkin, kita tempuh dengan lebih baik mungkin. Ya, saudara sekalian, hari-hari ini kalau Anda pergi ke Kudus, orang-orang bilang jangan lewat Semarang, ya, kemudian Demak, Kudus, ya, saya nggak tahu yang biasa di jalanan. Ya, beberapa waktu lalu jembatan Demak itu sedang diperbaiki, jadi Semarang ke Kudus saja, Semarang ke Kudus bisa 5 jam, dari yang biasanya cuma 1 sampai 1,5 jam. Nah, supaya kita bisa sampai ke Kudus, kita perlu cara lain. Kalau Anda seorang yang suka pergi seperti saya sekarang mungkin akan pakai rute Beringin dan kemudian Purwodadi, katanya bisa tembus ke Kudus dan Pati. Saya belum menyelidiki lebih jauh, tapi maksud saya adalah bahwa setiap perjalanan itu ternyata bisa dilakukan lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, hari ini yang Tuhan taruh di hati saya adalah bagaimanakah kita bisa melakukan journey di hidup kita ini secara lebih baik, khususnya berhubungan dengan 6 area berkat yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Anda berkali-kali dengar ini dengan saya, bahwa minimal saya belajar dan yang saya tahu saya bagikan bahwa minimal Tuhan itu ngasih kita 6 berkat. Ada berkat kerohanian, ada berkat secara keluarga, ada berkat secara kesehatan, ada berkat secara pekerjaan, secara keuangan, secara intelektualitas. Minimal Tuhan ngasih kita 6 berkat ini, dan pertanyaannya adalah, apakah journey perjalanan kita dengan 6 berkat Tuhan ini dalam hidup kita sudah lebih baik? Dan tentunya saudara sekalian, pagi ini Tuhan ingin supaya Anda dan saya memperbaiki situasi hidup kita, sehingga kita bisa siap untuk perjalanan atau journey yang lebih diberkati oleh Tuhan. Saya rasa ini sesuatu yang sangat penting, mengingat 2 bulan lagi Anda akan menyelesaikan tahun 2017. 2 bulan lagi kita akan ketemu November, Desember, lalu kita akan ketemu tahun 2018. Orang-orang cerdas, saya percaya tidak hanya sekedar memasuki 1 tahun baru, tapi dia mikir, mau masuk tahun baru ini gimana caranya? Tahun baru ini mesti seperti apa? Dan saya percaya kita bisa atur tahun baru kita bisa bersama dengan Tuhan mengatur tahun baru kita menjadi tahun yang lebih diberkati oleh Tuhan. Percayakah Anda tentang perkara itu? Yang percaya katakan amin. Kita bisa memikirkan, walaupun memang semua di tangan Tuhan, tapi saudara, kita bisa memplanningkan, bisa merencanakan bahwa 2018 kita akan lebih baik dari 2017. Saya rasa ini sesuatu yang sedang Tuhan coba bicarakan sama kita, mengingat 2 bulan lagi kita menyelesaikan semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar 3 hal bagaimana kita bisa menyelesaikan perjalanan kita atau melanjutkan perjalanan kita lebih baik pada tahun-tahun yang ke depan ini. Yang pertama, saudara, untuk bisa menyelesaikan perjalanan lebih baik, ya, prinsip-prinsip sederhananya adalah, yang pertama, kita mesti tahu posisi kita sekarang. Kita mesti tahu nih posisi kita sekarang ada di mana. Kalau Anda mau pergi, saudara sekalian, ke satu tempat, maka logika pertama dari perjalanan adalah Anda harus tahu Anda akan kemana, dan Anda yang penting sekarang ada di mana. Seperti 12 November saya akan menerima sebuah undangan dari gereja di Mojokerto, saudara sekalian. Logikanya adalah saya akan berangkat dari Salatiga ke Mojokerto. Tapi ternyata tanggal 10 November sampai 11 November saya dapat undangan di Jakarta untuk menghadiri sebuah konferensi. Maka saya harus menentukan apakah saya akan berangkat 1 dari Salatiga atau nomor 2 saya harus berangkat dari Jakarta, yang berarti saya lebih baik akan flight dari Jakarta menuju Surabaya untuk dijemput oleh gereja Mojokerto, saudara sekalian. Itu logika perjalanan, saya rasa sesuatu yang sederhana tapi penting, saudara sekalian. Nah, kenapa ini penting? Karena seringkali kita nih kalau mau memulai perjalanan, kita nggak tahu kita nih sedang di mana, situasi apa, sedang posisinya apa.
Itu sebabnya saya percaya pagi ini pesan Tuhan sharing sama kita bahwa kita perlu identifikasi nih, 6 berkat Tuhan di hidup kita nih sekarang seperti apa. Ini khotbah nggak selesai di gereja hari ini. Ini khotbah mewajibkan Anda pulang, ambil sebuah kertas kalau menurut saya, dan kemudian pulpen, dan Anda harus duduk dan mulai menulis 6 area berkat Tuhan, dan Anda mulai mengidentifikasi, Anda perlu mulai mendefinisikan situasi apa yang sekarang Anda sedang jalani. Dalam kesehatan Anda mungkin perlu nulis. Sekarang saya perlu nulis bahwa di kesehatan saya, 1, ya, posisi saya terkini, ini buat saya. Gula darah perlu dikontrol, 1. 2, sekarang mulai saya tahu. Kolesterol juga perlu dikontrol. Waduh, saya baru kena kolesterol minggu ini, saudara. Di Jakarta mau rapat kok cekut, ya. Saudara, sampai saya Selasa sampai di hotel saya harus tidur. Saya tidur 1 jam, selesai tidur enak. Tapi kok sepanjang minggu cekut, saya baru tahu. Waduh, ini memang masalah kesehatan ini sesuatu yang perlu memang dilihat, dievaluasi benar-benar orang 40-an tahun ke atas, saudara, catat. Ya, situasinya terkini ini. Mungkin keuanganmu, ya, Anda perlu identifikasi, ya. Usul saya adalah bahwa evaluasi dalam global 6 bidang ini. Saudara, hari ini kita khotbah memang sebuah latihan sama Tuhan, ya. Jadi bawa dalam doa, ya, dan mulai tulis. Ya, saya usul Anda memang harus nulis. Ini bukan sekedar khotbah bagus. Khotbah ini tidak selesai di gereja. Khotbah ini perlu dipraktekkan. Tulis 6 bidang, cek. Uangmu sekarang setiap bulan Anda punya gaji berapa? Ini contohnya. Saudara, saya belajar ngatur uang lagi beberapa bulan lalu. Karena bahasanya gini, pemasukan kok kerasanya banyak tapi kok kurang terus, ya. Ini yang salah di mana? Nah itu loh, yang salah itu karena kita rumongso banyak masuk, tapi kita nggak ngatur. Berapa bulan lalu Tuhan dorong saya lagi, duduk Gideon, sekarang nulis. Berapa berkatnya kamu tiap bulan? Saya tulis, ya, segini. Pengeluarannya apa? Segini. Setelah saya lihat, oh iya ya, ternyata seharusnya saya bisa nabung lebih banyak loh. Tapi kenapa saya nggak nabung lebih banyak? Karena selama ini mungkin tidak pernah dievaluasi. Karena selama ini mungkin tidak pernah saudara diteliti ulang. Karena itu saudara sekalian, hari ini saya percaya secara sederhana ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan kepada Anda. Kalau kita mau perjalanan yang diberkati oleh Tuhan pada tahun-tahun ke depan ini, saudara, maka kita perlu tahu posisi kita sekarang itu seperti apa. Dan untuk itu Anda perlu pulang gereja ini duduk dan nulis sama Tuhan. Dalam doa nulis. Halo jemaat Tuhan, Anda mau lebih diberkati oleh Tuhan, yang mau katakan amin. Pastinya. Tapi sebelum Anda diberkati Tuhan, Tuhan mau Anda tahu posisi Anda sekarang di perjalanan, di titik ini. Journey-mu harus dimulai dari titik sekarang. Coba mungkin tulis, mungkin contohnya tentang apa ya? Tentang apa? Bisnismu sekarang seperti apa? Ya, pekerjaanmu sekarang seperti apa? Ya, atau kondisi keluargamu seperti apa? Saudara, supaya Anda tahu, mungkin ditulis walaupun itu sesuatu yang tampaknya tidak ada ukuran rupiahnya atau indikator angkanya, tapi mungkin gini, 1 tahun lagi anakku masuk SMA, 2 tahun lagi anakku akan kuliah. Anda mulai definisi hidup Anda hari ini. Saudara, karena banyak orang itu kadang-kadang jalani hidup tuh, ya wes lah dipikir engkau. Makanya begitu tahu-tahu di depan mereka situasi itu ada, kaget mereka. Mereka bingung, ya. Karena itu hari ini hikmat Tuhan yang sederhana, saudara sekalian. Kalau kita mau sebuah journey dalam hidup kita yang lebih diberkati oleh Tuhan, sejak pagi ini saudara pulang kerjakan tugas kita dengan Tuhan. Dalam doa, saudara evaluasi semua berkat Tuhan dalam hidup Anda minimal di 6 bidang ini, saudara sekalian. Tulis, ya, posisi Anda yang paling kini. Hal ini penting, saudara. Kalau Anda lihat dalam Bilangan 13 ayat yang kedua, saudara sekalian, Bilangan 13 ayat 2, ketika Tuhan hendak memberkati orang Israel dengan tanah Kanaan, yang mana supaya mereka
diberkati di tanah Kanaan itu mereka harus melakukan satu journey perjalanan. Before mereka melakukan journey mereka, inilah perintah Tuhan sama mereka. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Suruh mengintai, suruh mengerti kondisi terkini. Jangan awang-awang, jangan nebak-nebak, harus ngerti sekarang ini posisiku seperti apa. Posisi kesehatanku, posisi keuanganku, posisi keluargaku, posisi intelektualitasku, posisi kerohanianku. Saudara sekalian, waktu saya ngerjakan ini dalam tuntunan Tuhan, ya, saya mungkin harus terus berjuang untuk menyelesaikan semua. Tapi saya mulai menyadari bahwa salah satu posisi rohani saya, dengarkan baik-baik. Salah satu posisi rohani saya itu adalah begini. Saya ternyata tidak pernah puasa secara secara konsisten. Beberapa kali timbul keinginan puasa, tapi nanti setelah dijalankan nggak rutin. Jadi kalau saya tulis di posisi kerohanian saya bilang gini, Gideon Rusli berpuasa tidak rutin. Itu saya. Saudara, hebatnya Tuhan kok masih mau pakai kita ya yang kurang baik ini. Tapi gitu, saya ini terlalu percaya sama kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saya sangat percaya sekali. Tapi Tuhan mulai dorong untuk melihat, oh ternyata kurang puasa. Nah waktu kurang puasa, saudara, saya diajar Tuhan ngelihat video dari satu hamba Tuhan namanya Myles Munroe. Ini orang hebat sekali. Anda pakai sarana-sarana zaman sekarang untuk belajar, saudara. Dan ketika saya belajar, Myles Munroe bilang bahwa kita bisa puasa, tidak usah makan tapi air putih saja. Nah saya mulai timbul sebuah keputusan, November nanti kan bulan doa. Nah di November bulan doa saya mau pengen menggojlok diri saya dengan puasa. Ya. Dia bilang ya Myles Munroe 21 hari cuma minum air putih saja. Nggak usah makan makanan berat. Wah ini aku sedang latihan. Kemarin aku bilang sama istriku, hari ini aku nggak makan dulu ya air putih ya. Ternyata kuat saudara, sampai sekitar jam 12:30 saudara. Tapi masalahnya tuh gini loh, wis niat poso malah dijai rapat, panganane dicepake nang ngarepe. Aku asem ya. Wis poso kok snack nang kene, panganane nang kene ya saudara sekalian. Jadi kemarin saya baru berhasil sampai 12:30 ya. Nanti saya mau itu dari jam 9 malam sebelumnya loh. Jadi sudah lebih dari 15 jam. Sudah lebih dari 15 jam ya. Jadi saya sedang berpikir untuk hari kedua dan hari ketiga. Saudara, kita bisa mengatur diri kita ya. Pak Santoso sekeluarga di sana seringkali melakukan detox makan cuma buah-buahan buat kesehatan mereka. Mereka mungkin mengenali bahwa posisi terkini kesehatan mereka membutuhkan detoksifikasi tubuh mereka dan mereka melakukan perkara itu. Jadi saudara sekalian, Nehemia, coba satu contoh lagi Nehemia. Nehemia, saudara sekalian ya, Nehemia ketika dia hendak melakukan saudara karyanya, maka dia saudara juga melakukan penelitian. Dia melakukan saudara sekalian di dalam Nehemia pasal 2 di dalam ayat yang ke-11. Perhatikanlah ini contohnya. Dikatakan, maka tibalah aku Nehemia di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Nehemia, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ini contoh kedua. Contoh apa ini? Ini contoh orang mengetahui posisi terkininya sekarang. Dia melakukan journey, dia ada sesuatu yang mau dikerjakan, tidak sembrono, tapi dia terus memastikan recent condition saya ini seperti sekarang ini apa? Kondisi terkiniku ini sekarang seperti apa? Nah ini membutuhkan saudara bukan hanya dengar khotbah dan lupa, pulang dari gereja, dengar baik-baik. Ini kesempatan Anda mulai sembahyang. 2 bulan lagi masuk 2018. Siapkan sebaik-baiknya dalam hidup Anda. Yang kedua, apa yang perlu kita kerjakan dalam journey supaya lebih baik? Prinsip kedua yang sederhana adalah sekarang adalah tentang tahu kemana akan pergi.
Ini logis sekali. Yang pertama Anda harus tahu, Anda akan start dari mana perjalanan Anda. Nomor 2, Anda harus tahu kemana Anda akan pergi. Ini logis banget. Saudara Israel tahu kemana mereka akan pergi. Ke Kanaan. Nehemia tahu apa yang akan dia lakukan. Atau perjalanan apa yang dia selesaikan. Membangun tembok Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang berpikir untuk journey yang lebih baik, maka yang kedua, mereka harus mulai memikirkan tentang kemana mereka akan pergi, saudara sekalian. Sehingga mereka bisa mempersiapkan perjalanan itu dengan baik. Saya kasih pengumuman dulu ya, walaupun belum resmi. Jika Tuhan izinkan, mungkin bulan 2, kalau ada Bapak Ibu yang mau pergi ke Israel dengan saya, mulai WhatsApp saya. Ya, bulan 2, minggu keempat ya, saya sedang ngecek jadwal karena saudara sekalian minggu pertama keduanya kalau Tuhan izinkan ada perjalanan rapat saudara di satu tempat dan ini saya sedang doa, sedang mempersiapkan journey-nya. Tapi bagi Anda mungkin yang sudah punya kerinduan ke Israel, kalau ini waktunya Tuhan, minimal Februari keempat Anda mulai siapkan dengan saya. Kita doakan atas izin dari Tuhan. Saudara, jadi kita ini yang mau journey harus ngerti kemana kita pergi. Nah ini bicara apa di hidup kita? Saudara, dengan cepat saja, kalau kita mau mengalami journey kehidupan yang lebih baik dengan Tuhan, maka ini penerapan kedua, tahu kemana akan pergi, itu artinya adalah kita perlu mulai menentukan tujuan-tujuan kita. Dengan 6 bidang yang Tuhan sudah serahkan di hidup kita tadi. Bahasa orang-orang perusahaan yang pinter-pinter yang ada di sini, kita perlu nulis lagi goal setting kita. Kita perlu saudara sekalian menentukan goal setting kita itu kemana. Ini simple tapi penting. Kalau di perusahaan Anda mungkin sering kali kerjakan, pertanyaannya, di keluarga Anda punya goal setting apa tidak? Kadang-kadang banyak orang pinter sama di perusahaannya. Rapat meeting tahunan saudara sekalian menentukan berapa target kita tahun depan dan demikian. Tapi begitu ngomong keluarga, cueknya setengah mati. Begitu ngomong keluarga mau maju, keluarga gak maju, gak peduli. Di perusahaan pinter, di keluarga jebol. Karena itu pagi ini Tuhan sedang mengingatkan kita. Saudara. Target itu harus ada di sekali lagi, kita pakai 6 bidang ini saja. Kerohanianmu, targetmu, tahun 2018, ya, bulan Juni seperti apa? Sudah ikut SPY apa tidak? Bertahun-tahun di gereja ini, saudara sekalian, sudah ikut SPY apa tidak? Tahun depan kami akan siapkan SPY di hari Minggu. Salah satunya. Jadi bagi Anda yang tidak bisa SPY di hari Selasa, tahun depan kami mau siapkan SPY di hari Minggu, saudara sekalian. Jadi Anda bisa mungkin pulang kebaktian langsung SPY. Anda belajar. Itu target secara kerohanian. Minimal saya ikut SPY. Kenapa SPY? Ada banyak kemenangan dari Tuhan. Kemarin ada banyak orang di tempat ini dijamah oleh Tuhan. Ya, saya berdoa Anda salah satunya, saudara sekalian. Jangan ketinggalan pekerjaan Tuhan. Anda punya target kesehatanmu tahun depan seperti apa? Ini bukan tentang hanya melakukan dan melakukan, tetapi sedang terus memberikan ukuran satu setting tertentu di tahun depan. Dan saya belajar memang setting ini sesuatu yang sederhana tapi penting. Saya ingat saudara sekalian dulu saya didorong sama Liana ini, istri saya. Ayo toh bangun rumah, ayo toh bangun rumah, ayo toh bangun rumah. Kosi. Tapi begitu saya berangkat ke Singapura, saya diajari ini nih salah satunya. Nulis, sembayang, nulis. Lalu target tahun depan 2009-2010. Tak tulis saudara sekalian, bangun rumah. Dan oleh anugerah Tuhan, ternyata setelah menaruh setting itu ya, walaupun hidup kita ini kan, kita ini udah biasa dengan kehidupan, tapi kita perlu bukan hanya biasa. Ini hari ini Tuhan ngajari kita life skill, keterampilan menghadapi hidup kita. Jadi ketika mulai nulis goal setting tentang rumah itu sejak 2010 awal, mulai berjuang. Dan hebatnya itu rumah didirikan dalam waktu cuma berapa bulan ya Liana? 2 bulan. Saudara, Liana udah dorong bertahun-tahun tapi kita nggak bergerak. Kadang-kadang suami seperti itu. Ya. Tapi begitu kita mulai menetapkan goal setting dengan satu pertolongan Tuhan, kita bisa ngerti saudara sekalian. Kemana, arah apa yang akan kita tuju bersama dengan Tuhan. Nah saudara sekalian, satu pelajaran sederhana. Nah saya mau berbagi sesuatu yang
Ini life skill, skill kehidupan. Banyak di antara Anda mungkin tahu, kalau belum tahu inilah saatnya untuk menjalankan, kalau sudah tahu ini mengingatkan lagi, sekali lagi. Bukan tidak mungkin kita ini pinter di perusahaan kita, tapi kita kedodoran dengan kerohanian kita. Kita kedodoran dengan kesehatan kita. Karena kita nggak pernah ngurus kesehatan kita. Taunya cuma bangun pagi, pergi kerja, pulang malam dan ulangi lagi seperti itu, bertahun-tahun. Setting di perusahaan oke punya, target-target tertutupi, terpenuhi. Semua manajemen administrasi kita cakep punya, tapi kesehatan jebol, keluarga jadi korban, kerohanian tidak pernah diurus. Lah berkat Tuhan itu kan ada 6. Karena itu saudara saya percaya kita perlu belajar menentukannya dengan smart. Saya akan mulai setel video ya. Meraih masa depan memerlukan satu perencanaan yang matang. Dalam video ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai masalah goal setting. Goal setting merupakan suatu hal yang sangat penting karena itu membantu kita untuk merubah mimpi yang sering kali merupakan suatu hal yang abstrak untuk menjadi satu hal konkret yang bisa kita raih. Misalnya kita mau menjadi seorang pemain sepak bola yang handal. Itu adalah tujuan kita. Tapi setelah kita punya tujuan, kita harus menindaklanjuti itu dengan sebuah rencana atau strategi. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mencapai tujuan yang tadi. Jadi misalnya dalam contoh yang tadi, berarti rencana yang harus dilakukan adalah misalnya dengan mengikuti sebuah klub sepak bola. Sehingga dia bisa mencapai tujuannya untuk menjadi seorang pemain sepak bola yang baik. Jadi ingat, tujuan baru rencana, bukan rencana baru tujuan. Ada satu prinsip yang bisa kita gunakan untuk membuat satu tujuan yang lebih baik. Prinsip ini dinamakan prinsip SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Mari kita ambil sebuah contoh. Misalnya kita ingin membeli sebuah kendaraan bermotor. Yang pertama adalah spesifik. Jadi kita harus tahu jelas kendaraan motor seperti apa yang kita mau beli. Misalnya kendaraan matic, terus misalnya 2 tak atau 4 tak, bisa berapa cc. Itu prinsip yang pertama, spesifik. Yang kedua adalah measurable. Measurable itu terukur. Jadi di sini misalnya kita punya tujuan untuk membeli kendaraan bermotor yang harganya tidak lebih dari 17 juta rupiah. Prinsip berikutnya adalah attainable. Di sini kita harus pastikan bahwa kita punya pekerjaan di mana kita punya kemampuan untuk membayar cicilan per bulan dari kendaraan motor tersebut. Nah, yang berikutnya adalah realistik. Jadi jangan sampai kita punya goal yang tidak realistis. Misalnya kita nggak punya uang yang cukup untuk membayar cicilan per bulan. Nah, yang terakhir adalah time bound. Misalnya kita mentargetkan untuk bisa membeli motor ini dalam waktu 2 tahun. Jadi sekali lagi, be smart. Smart, specific, measurable, attainable, realistic, dan time-bound. Tadi adalah bahasan sekilas mengenai goal setting. Semoga itu bermanfaat dan ingat bahwa planning is bringing the future into the present so you can do something about it now. And don't forget, be smart. Kenapa saya putar ini sesuatu yang hanya mengajar kita secara umum. Tapi sekali lagi saya percaya saudara sekalian, Anda bisa pakai sekarang kayak gini nih banyak di YouTube ya. Jadi saudara sekali lagi handphone canggih Anda tolong jangan berhenti hanya cuma telepon, SMS, WA, BBM, pakai cari materi-materi kayak gini, belajar life skill, belajar hidup, saudara sekalian. Gak ada kata terlambat, usia 40kah, 50kah, 60kah, ada life skill yang bisa kita pelajari dan pelajari lagi. Dan bagi Anda yang sudah tahu, saya tahu ada banyak orang pintar di tempat ini, sudah tahu. Sekarang pertanyaannya, Anda telah menerapkan semua prinsip ini di perusahaan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda telah menerapkannya di hidup Anda bersama dengan keluarga Anda? Apakah Anda telah menerapkan di hidup rohani Anda? Apakah Anda telah menerapkannya di hidup kesehatan Anda? Apa yang telah Anda lakukan sehingga journey Anda pada hari-hari ke depan menjadi sesuatu yang lebih diberkati oleh Tuhan? Nah saudara,
setelah yang pertama kita perlu tahu posisi dari mana kita melakukan journey kita. Yang kedua, kita tahu saudara sekalian kemana kita akan menuju. Untuk itu kita perlu menentukan goal setting saudara. Hal-hal yang sengaja kita tulis. Tahun depan, ya contohnya tahun depan bulan Juni target saya. Ini contoh saya sedang nanti mau coba tulis lagi. Tahun depan bulan Juni 2018 ketika saya dikontrol gula saya, maka nilai apa itu? Nilai yang 3 bulanan itu ya. Saya mau tulis saudara sekalian, angkanya sudah mungkin di angka 4. Ini contohnya ya. Jadi saya tes, biasanya itu nilai 3 bulanannya agak tinggi. Nah saya bilang Juni tahun depan itu harus turun. Nah saudara, idealnya dan memang itu yang perlu kita kerjakan, kita bukan hanya sekedar berdoa, tapi ada sesuatu yang kita kerjakan sehingga pada Juni 2018, buat orang seperti saya, kondisi gula darahnya nilai 3 bulanannya bisa turun mungkin di angka 4. Ini contoh-contoh yang bisa kita kerjakan. Ada banyak hal yang Anda mulai doa sama Tuhan. Kuncinya doa. Hari ini saya percaya ini bukan khotbah motivator. Saya pasti bukan motivator yang sepinter mereka atau apa. Ini bukan jatah saya. Jatah saya adalah firman Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan tanamkan ini di dalam hidup kita, karena Dia sungguh rindu memberkati kita lebih lagi. Yang ngerti katakan amin. Nah, perkara yang ketiga yang paling akhir, bagaimana kita bisa saudara mengalami journey yang lebih baik adalah sekarang setelah tahu goalnya, kita perlu tahu cara mencapainya. Ini paling akhir, saudara sekalian. Kita perlu tahu cara mencapainya. Kalau Anda pergi dengan perjalanan yang umum, maka Anda harus tahu bagaimana mencapai perjalanan Anda. Anda akan menentukan kendaraan Anda. Apa? Saya sedang berpikir seperti tadi cerita saya 12 November saya harus ada di Mojokerto. Saya sedang berpikir apakah saya naik mobil, yang mana sekarang saya udah agak males sih naik mobil nyetir sendiri. Nomor 2 paling logis kereta api. Kereta api Solo Mojokerto, saudara sekalian. Itu salah satu alternatif saya. Yang ketiga, tapi kalau posisi saya dari Jakarta, mau tidak mau saya harus pakai pesawat. Sesuatu yang logis. Perjalanan, saudara, akan ditempuh pakai apa? Rutenya kemana? Rutenya lewat mana? Satu pepatah kita tahu banyak jalan menuju ke Roma. Ini bicara tentang rute yang harus Anda pilih di hidup Anda. Waktu tempuhnya seberapa? Karena mungkin Anda harus, ya mungkin kalau seperti saya, kadang-kadang saya seperti ketika mau memutuskan sebuah perjalanan, saya harus tahu karena mungkin contohnya ke Bandung nanti 10 Desember saya diundang di Bandung, dia udah bilang, Sabtu sore 5:30 Bapak khotbah. Jadi saya harus hitung waktu tempuhnya yang membuat saya sore 5:30 di Bandung saya bisa khotbah. Ya kecuali dia bilang khotbahnya hari Minggu, berarti saya Sabtu hanya melakukan perjalanan, tapi karena kadang-kadang ada kegiatan yang harus dilakukan, maka kita harus mikirkan waktu tempuh, dan yang pasti biayanya berapa. Nah, saudara sekalian, dengan pemahaman yang sederhana ini, maka perjalanan hidup itu juga membutuhkan, saudara, bukan hanya tahu goalnya, tapi juga tahu bagaimana kita mencapainya. Dan mungkin, saudara, ini akan menjadi sebuah perjuangan khusus ketika Anda pulang dan mulai merenungkan dan menulisnya bersama dengan Tuhan, tapi saya mau sharing satu ayat lebih dulu, Yakobus 1 ayat 5. Saudara, ini ayat terakhir bagi pertemuan kita sebelum kita bersama-sama membawa semua di dalam doa. Yakobus pasal pertama ayat 5, saudara. Ini ayat yang bertahun-tahun mengajar saya perkara simple tapi luar biasa. Bahwa kalau kita sadar kita ini nggak pinter, kalau kita sadar kita tidak punya hikmat, inilah waktunya berdoa sama Tuhan. Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Ayo kita baca saja bersama dari awal. Katakan 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, Alkitab ini indah. Dia bilang, kamu gak pinter, bagus. Kamu gak cerdas, bagus. Bagus, kamu gak pinter. Bagus, kamu gak cerdas. Justru karena kita gak ngerti segala sesuatu, kita butuh hikmat daripada Tuhan. Dan inilah saatnya paling tepat di gereja, di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan. Kita yang kekurangan hikmat, meminta hikmat kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saudara sekalian. Dan sesuatu yang indah Alkitab bilang bahwa Tuhan memberikan dengan murah hati.
Anda kalau dengar ada orang khotbah pinter atau ngajar pinter, saudara, Anda perlu ngerti bahwa mereka telah meminta hikmatnya kepada Tuhan. Mereka telah meminta hikmatnya kepada Tuhan. Mereka telah berjuang di hadapan Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan. Dan disitulah Tuhan memberikan kepada kita semua orang yang memintanya. Karena itu kalau Anda mau menyusun tentang bagaimana cara kita mencapainya, perjalanan hidup kita, ada beberapa hal yang perlu kita tanya, saudara. Anda mungkin perlu tanya, apa yang harus dilakukan? Itu hal pertama. Ya, mari kita berdoa Tuhan menolong kita. Seperti saya tadi, kalau Juni 2018 indikator gula saya pengen angka 4 yang 3 bulanan, apa yang kira-kira bisa saya kerjakan dengan 2 bulan terakhir di tahun 2017 dan kira-kira 6 bulan, jadi ada posisi 8 bulan ke depan. Apa yang harus dikerjakan? Olahraga, saya akan tulis. Tapi itu sesuatu yang agak kurang bisa dilakukan dengan banyaknya jadwal bepergian luar kota. Obat, itu sesuatu yang paling logis yang bisa saya kerjakan. Ngatur makan, saudara sekalian, ada beberapa hal bisa kita kerjakan, kita bisa definisi. Kalau Anda perlu bantuan mungkin dalam kesehatan seperti dokter ya atau ahli gizi, Anda bisa pergi ke mereka dan menanyakan apa yang bisa kami atur tentang perkara ini. Apa yang harus dilakukan? Uang. Anda berpikir pada Juni 2018 atau Desember 2018 ada sekitar sekian ratus juta ada di kantong saya, di tabungan saya, maka Anda harus memang prepare, men-setting dari sini ke sana, itu nabungnya harus berapa kalau saya mau capai angka tertentu. Mungkin kita kalau jadi Tuhan izinkan umpamanya Februari atau Maret minimal, akhir mau ke Israel. Beberapa orang sih mungkin tabungannya kuat, tapi kalau ada orang yang tabungannya tidak terlalu kuat, maka dia harus ngatur 2 bulan tambah kira-kira 5 bulan atau 4 bulan. Dalam 4 bulan ini harus berapa nih nabung supaya mencapai angka tertentu yang bisa kami investasikan untuk bepergian mungkin ke tanah perjanjiannya Tuhan. Ini contoh-contohnya. Yang kedua, saudara sekalian, pertanyakanlah tentang mau dilakukan berapa lama nih? Ya. 1 tahunkah? 2 tahunkah? Ada istilah yang dulu pernah saya bagi dan sekali lagi saya percaya banyak di antara Anda tahu, dipecah-pecah, di breakdown. Ya. Ketika Anda, saudara sekalian, apa itu namanya? Mungkin ini contohnya, saya butuh 100 juta untuk DP rumah Juni 2018, contohnya begitu. Maka dari sekarang sampai ke Juni 8 bulan, harusnya ada berapa nih yang ditabung, dipecah-pecah, di breakdown, sehingga nilai itu tidak menggentarkan Anda. Saudara sekalian, dalam pengalaman keuangan saya, kadang-kadang sebetulnya kita tuh sudah keluar uang tuh tahu-tahu bisa besar aja. Ya, saya waktu ke Nepal pertama kali dengan Liana tuh saya kaget ketika saya pulang, saya hitung-hitung, oh ternyata pergi ke Nepal nih memang investasinya besar juga ya. Dan waktu itu saya cukup repot karena semua keluarnya langsung plus. Saya belajar lagi, oh harusnya, ini bukan Nepal yang 2016, 2009. Harusnya kalau saya mau bepergian, saya bisa ngukur nih, saya bisa ngatur berapa yang ditabung sampai pada hari menjelang keberangkatan, berapa yang harus disiapkan. Itu bisa diatur, itu bisa di breakdown, dan itu bisa saudara dihitung. Biaya atau upaya apa, tidak selalu tentang uang, upaya. Orang-orang yang pengen kerohaniannya lebih sehat. Upaya apa? Bulan depan November kita masuk bulan doa. Halo, upaya apa yang Anda bayar akan Anda kerjakan untuk meningkatkan hidup doa Anda. Hari ini saya lihat di Warta Gereja ada ini ya, ada rekrutmen pelayan doa. Siapa yang mau jadi pelayan doanya di Battle Area? Mungkin Anda suruh nyanyi nggak bisa, suruh apa nggak bisa, tapi saya seneng doa Pak, boleh? Daftarkan nama Anda di bidang doa, kami akan mulai kumpulkan, November kita akan mulai siapkan, kita belajar tentang doa. Kita butuh berdoa, di bawah ini ada ruang doa, di bawah situ tuh ada ruang doa khusus. Dan sampai hari ini masih jarang orang berdoa, padahal kita gereja sebesar ini. Ini udah waktunya diatur hidup doa kita lebih baik. Seharusnya waktu saya khotbah di sini minimal di situ mungkin ada 5-6 orang yang berdoa. Jadi ini pendeta kayak kebakaran apinya dari Tuhan, yang ngerti katakan amin. Jadi tiap kali khotbah itu mantep, betul enggak? Siapapun yang naik mimbar ini kayak orang kobongan di jamaah Tuhan. Mungkin khotbahnya kayak muter-muter ngalor ngidul, tapi satu kalimatnya tajam dengan Tuhan. Karena di bawah sana ada orang doa. Ini mimbar di setting khusus loh. Di bawahnya situ tuh memang ada ruang doa.
biar yang di atas itu disembayangi, dibakar apinya Tuhan. Maukah Anda membayar harganya itu bersama dengan kita? Daftarkan diri Anda dalam doa, saudara sekalian. Ini contoh-contoh upaya yang kita kerjakan sehingga kita bisa mengalami journey yang lebih baik, Dan lebih daripada segalanya, saudara, saya mau tutup khotbah hari ini. Saya berdoa supaya Anda hari ini menangkap apa yang jadi isi hatinya Tuhan, yang diizinkan Tuhan disampaikan lewat saya. Satu hal yang sangat berharga untuk boleh berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya tahu bahwa hari-hari ke depan Tuhan rindu Anda menikmati journey bersama dengan Dia di dalam semua kebaikan yang dapat Tuhan berikan bagi hidup Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita beri tepuk tangan.